Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Firadahayu Lavenia dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan esai yang berjudul Membangun Masa Depan Pendidikan, Tantangan, Peluang, dan Kebajikan di Era Sosiologi 5.0. Era Sosiologi 5.0 di mana teknologi digital dan manusia berkolaborasi secara harmonis telah membawa perubahan besar dan berbagai aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Dalam konteks ini, kita perlu memahami tantangan, peluang, dan kebajikan diperlukan untuk membangun masa depan pendidikan. Tantangan utama pendidikan di era Sosiologi 5.0 adalah penyesuaian dengan teknologi baru. Teknologi digital telah mengubah cara kita belajar dan mengajar, dan sistem pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Misalnya, penggunaan e-learning dan plafon digital lainnya memerlukan akses internet yang stabil di perangkat yang memadai, yang memungkinkan tidak tersedia bagi semua siswa. Ini menciptakan kesenjangan digital yang perlu diatasi. Selain itu, era Sosiologi 5.0 juga menciptakan tantangan dalam mempersiapkan siswa untuk pekerjaan masa depan. Banyak pekerjaan yang ada muncul sering dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang belum ada saat ini. Namun, di era Sosiologi 5.0 juga membuka peluang baru dalam pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Ini bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran dan motivasi siswa. Selain itu, teknologi juga dapat menciptakan akses pendidikan yang lebih luas. Dengan plafon e-learning, siswa di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik bisa mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas. Teknologi juga memfasilitasi kolaborasi global, memungkinkan siswa dan guru dari berbagai belahan dunia untuk belajar dan bekerja sama. Untuk memanfaatkan peluang ini, mengatasi tantangan kebijakan pendidikan harus diperbarui. Kebijakan tersebut mungkin mencakup pendidikan, investasi dalam teknologi pendidikan, pelatihan guru untuk teknologi baru, dan reformasi kurikulum untuk mempersiapkan siswa untuk Sosiologi 5.0. Era Sosiologi 5.0 membawa tantangan dan peluang baru untuk pendidikan. Dengan kebijakan yang tepat, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Meski ada tantangan, kita harus melihat ini sebagai kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan sistem pendidikan kita. Untuk mewujudkan pendidikan di era Sosiologi 5.0, strategi implementasi yang tepat sangat diperlukan. Pertama, perlu ada peningkatan investasi dan infrastruktur teknologi pendidikan. Hal ini mencukup akses internet yang stabil dan merata, seperti perangkat belajar digital yang memadai bagi semua siswa. Kedua, pelatihan guru dan penggunaan teknologi baru. Guru harus merasa nyaman dan kompeten dalam menggunakan teknologi ini untuk mengajar. Ini bisa melalui pelatihan profesional atau program sertifikasi. Ketiga, reformasi kurikulum. Kurikulum harus mencerminkan kebutuhan era Sosiologi 5.0 dengan lebih banyak penekanan pada
keterampilan seperti pemecahan masalah, pikiran kritis, dan keterampilan digital. Pelatihan semua stakeholder termasuk siswa, orang tua, guru, dan pemerintah sangat penting dalam proses ini. Mereka sangat perlu kerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dari efektif di era Sociology 5.0. Teknologi bukan hanya menjadi bagian dari kurikulum, tetapi juga sebagai alat yang membantu proses pembelajar mengajar menjadi lebih efektif. Dengan adanya teknologi, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas yang tidak ada dalam metode belajar tradisional. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi di mana setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Dalam era Society 5.0, pendidikan harus lebih dari sekedar memberikan pengetahuan. Itu harus mempersiapkan siswa untuk masa depan. Ini berarti bahwa pendidik harus fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, dan keterampilan digital. Selain itu, pendidik juga harus mempromosikan nilai-nilai seperti kerjasama, empati, dan tanggung jawab sosial yang semuanya penting dalam masyarakat yang semakin uh, terhubung dengan teknologi. Untuk mencapai tujuan ini, pendidik harus bisa bekerja sendiri. Perlu ada kemitraan antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Orang tua perlu terbit dalam pendidikan anak-anak mereka, dan masyarakat harus mendukung sekolah dan siswa. Selain itu, sekolah juga perlu bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa ada yang diajarkan di sekolah relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu peluang terbesar era Sociology 5.0 adalah menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dengan teknologi. Kita dapat mencapai siswa sebelumnya sulit dijangkau seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil. Siswa yang sebelumnya sulit dengan sinyal, memiliki keterbatasan fisik, ini membuka peluang bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka saat sekarang ini. Di era sosiologi 5.0 juga mendorong konsep pendidikan seperti hayat dalam dunia yang berubah cepat. Kita perlu terus belajar dan mengubah keterampilan baru. Ini berarti bahwa pendidik tidak lagi terbatas pada masa sekolah, tetapi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Meski teknologi memainkan sangat penting, namun peran guru tetap sangat penting. Guru bukan lagi hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menyampaikan fasilitator belajar, moderator, dan pembimbing. Mereka perlu memiliki keterampilan digital, tetapi juga keterampilan intrapersonal, seperti empati dan kemampuan untuk memotivasi siswa. Untuk memanfaatkan peluang ini, perlu ada kebijakan pendidikan yang mendukung. Untuk memungkinkan mencukupi investasi dalam teknologi pendidik, peluang guru, dan reformasi kurikulum. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, dan pendidikan sepanjang hayat. Era Sosiologi 5.0 tidak hanya mengubah apa yang diajarkan di sekolah, tetapi juga bagaimana kita mengajar. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Metode pembelajaran juga perlu berubah.
dengan lebih banyak penerapan pada belajar aktif dan berbasis proyek. Salah satu keterampilan kunci yang perlu diajarkan di era Society 5.0 adalah literasi digital. Ini bukan hanya tentang bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana berpikir secara kritis tentang informasi yang kita terima dan bagaimana kita berinteraksi secara online. Literasi digital sangat penting untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan efektif. Meski teknologi membuka banyak peluang, juga ada resiko kesenjangan digital, di mana mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi tertinggal. Untuk mengatasi ini, peluang ada kebijakan yang memastikan akses yang merata ke teknologi, baik dalam hal infrastruktur maupun pendidikan. Memungkinkan masa depan pendidikan di era Society 5.0 adalah tugas yang besar, tetapi juga memberikan peluang besar. Dengan pendapatan yang tepat, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, dan merata. Meski ada hambatan, kita harus tetap optimis dan berusaha untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Era Society 5.0 merupakan pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup. Dalam dunia yang berubah cepat ini, kita perlu terus belajar dan mengadaptasi keterampilan kita. Pendidikan tidak lagi hanya tentang di ruang kelas. Sebaliknya, itu menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Era Society 5.0 juga menekankan pendidikan kolaborasi dan konektivitas dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Kita perlu belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui teknologi digital. Ini mencakup keterampilan seperti komunikasi, kerja tim, dan empati. Untuk mempersiapkan siswa di dunia kerja di era Society 5.0, pendidikan perlu fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan. Ini mencakup keterampilan teknis seperti uh, pem- pemrograman dan analisis data, seperti keterampilan lunak, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Membangun masa depan pendidikan di era Society 5.0 adalah tentang tantangan yang besar, tetapi juga memberikan peluang yang besar. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih infleksif, efektif, dan merata. Meski ada hambatan, kita harus tetap optimis dan berusaha untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik lagi. Sekian itu esai dari saya yang bacakan dari saya. Ada pula referensi yang saya dapatkan, yaitu dari Hermawan E. Supiana SN Sakyah Ky 2020, Kebijakan Pengembangan Guru di Era Society 5.0. Selanjutnya dari Tahar A. Stadia PB N. Rahayu S. 2022, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 menuju era Society 5.0. Selanjutnya dari Novia N. 2020, analisis tantangan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia. Selanjutnya dari Amalia M. 2022, Juli, Inovasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar di Era Society 5.0 untuk Revolusi Industri 5.0 in Seminar Nasional Sains
pendidikan humaniora. Selanjutnya dari Daka Besi E.D.N. Wikosono L 2022, Kepemimpinan Kolaborasi Kepala Sekolah dalam Membangun Tim Kerja Guru di Era Sosiologi 5.0. Selanjutnya dari Warung Wu E. Indraha A.B.N. Lesa D 2022, Peluang dan Tantangan G20 dalam Transformasi Menjalani Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 dan Civil Society 5.0. Selanjutnya dari Pangustu D.M.N. Rahmi A 2022, Mat versi media pembelajaran di era Society 5.0 untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia, Journalist of Playground and Online Learning. Yang terakhir dari Astini NKS 2022, Tantangan Implementasi Merdeka Belajar pada Era New Normal COVID-19 dan Era Sosiologi 5.0 Lampiuning. Baik, sekian pembacaan esai yang saya susun. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih.